acara Ika and Partner episode terbaru. Nah, kali ini saya mau mengajak sahabat Ika untuk bertemu dengan salah satu partner bisnis saya yang sukses di dunia pendidikan. Beliau adalah seorang wanita muda yang usianya masih di bawah 30 tahun. Kira-kira siapa ya? Mau tahu siapa beliau? Ikutin terus perjalanan saya hari ini. Yuk! Buat kamu yang belum nonton Ika and Partner episode 1, jangan lupa ya, langsung klik link di bawah ini, oke? Nah, sambil menemani perjalanan saya menuju ke lokasi, yuk kita dengerin dulu komen-komen mereka mengenai partner saya yang satu ini. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat Ika tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke? Orangnya ramah, murah senyum. Sosoknya tegas, rektor yang milenial, memimpin dengan baik, dan bisa mendengar saran-saran para bawahannya. Muda, cerdas, dan milenial. Yang pasti cantik. Nah, kita sudah sampai di sini. Sepertinya saya sudah ditunggu di dalam. Kita langsung masuk aja ya. Yuk. Halo Mbak Risa, selamat sore. Mbak Ika. Wah, ini aku bingung nih, manggil ibu, manggil mbak, atau manggil nama aja nih kira-kira? Kalau saya sih terserah aja senyamannya. Begitu. Nama aja ya. Oke. Risa, sebelum kita mulai ngobrol nih, kita say hello dulu sama sahabat Ika ada di rumah ya. Sore, sahabat Ika. Nah, sahabat Ika pasti nggak nyangka kan kalau saya bakal ngobrol dengan Risa Santoso. Beliau adalah nasabah BPM Lestari Jatim sekaligus rektor di Institut Asia Malang yang saat ini memegang rektor termuda di Indonesia. Masuk muri dan sempat viral di sosial media. Saya termasuk salah satu orang yang beruntung nih Mbak Risa hari ini bisa ngobrol sama Risa. Ya, itu di umur berapa sih Mbak kira-kira? Waktu aku jadi sebenarnya dilantiknya itu baru tahun lalu gitu Mbak Ika, dan waktu itu aku umur 27. Nah, gimana tuh prosesnya bisa menjadi rektor? Apakah dulu cita-citanya dulu pengen jadi rektor? Nah itu nih Mbak Ika, aku dulu sempat beberapa kali ditanyain ya. Jadi waktu S1 aku ngambil ekonomi, terus setelahnya S2-nya aku ngambil pendidikan, karena memang waktu itu kayak interestnya di pendidikan nih Mbak Ika. Dan sempat waktu S1 juga ngambil minor di pendidikan, jadi ya pas lah. Tapi ya tentunya waktu dulu aku masih belum masuk S2 itu sempat kerja part-time, cuma di part-time doang. Yang first full-time job, nah itu setelahnya S2. Jadi itu balik ke Indonesia untuk masuk di pemerintahan. Itu di pemerintahan Pak Jokowi kan? Benar, jadi waktu itu tepat setelah Pak Jokowi dilantik, terus setengah tahun setelahnya saya join di kantor staf kepresidenan. Staf kepresidenan. Wah, keren banget loh. Gimana caranya? Mungkin sahabat Ika di rumah pengen tahu gimana caranya bisa jadi staf kepresiden Pak Jokowi. Iya. Nah, jadi kalau usahanya buat teman-teman nih yang nggak tahu, ini singkatannya meskipun kantor staf kepresidenan dipanggilnya KSP, jadi kantor staf presiden. Dan itu ada kepala stafnya yang waktu itu awal-awal adalah Pak Luhut. Jadi kita kerja di suatu di Bina Geraha, itu gedungnya di depannya Istana Merdeka. Dan itu kayak nempel sama Istana Merdeka. Nah, kenapa? Gimana caranya aku sampai situ gitu ya? Itu. Jadi waktu awal-awal aku itu pertama kali ketemu saat aku itu di Harvard. Jadi waktu aku masih di Harvard ngambil pendidikan, sempat Pak Luhut dan timnya itu datang ke Harvard. Waktu itu dia sharing mengenai pekerjaannya, jadi field speaker dari sisi pemerintahan. Nah waktu itu aku ikut sebuah organisasi nih, jadi organisasi untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Harvard. Dan waktu itu
kita kan akhirnya banyak sharing-sharing, terus kayak ngobrol, ada dinner together, barengan gitu ya. Dan pas waktu di situ Pak Luhut sama timnya tuh sharing kalau mereka ini memang lagi buat KSP dan sedang mengajak teman-teman orang-orang yang baru lulus dan juga yang sudah berpengalaman untuk join bantuin darat. Berarti balik langsung gabung. Iya, jadi waktu itu agak lucu sih karena waktu itu aku ngobrol sama orang yang bekerja di bosku dan aku sharing aja mengenai S1ku, mengenai ekonomi dan lain-lain. Dan waktu itu aku ditanyain, gimana kamu tertarik nggak nih kalau misalnya baru lulus ya udah bantu aja soalnya kita kekurangan ekonomi. Aku ditanyain kenapa kok masuk pendidikan? Karena kita perlu banyak ekonomi gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya aku abis ngobrol-ngobrol, akhirnya setelah lulus aku ngumpulin CV dan ya setelah itu Langsung diterima di situ ya. iya, jadi waktu itu ya untungnya lah ya bersyukur itu langsung diterima. Kebetulan Pak Jokowi ini salah satu pemimpin favorit saya loh Mbak Risa. Jadi wah keren banget nih Mbak Risa udah pernah bergabung bersama Pak Jokowi ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Risa kesannya kerjasama dengan Pak Jokowi itu seperti apa? Kesannya ya, oke, honestly aku sendiri itu yang mungkin yang paling dekat aku sama Pak Jokowi adalah buatin talking points-nya buat diskusinya sama waktu itu presidennya World Bank sih. Tapi outside of itu menurut aku kayak kita selalu kerja dalam tim dan kebanyakan yaitu adalah team effort. Nah, menurut aku yang paling keren itu sebenarnya kerja di sana itu kerja sama anak-anak muda yang keren-keren gitu, yang sama-sama keliling Indonesia lebih maju, yang pengetahuannya itu banyak banget. Jadi itu kayak benar-benar membuka wawasan aku buat lebih ingin memajukan Indonesia dan seperti itu gitu. Ya aku merasa kayak di situnya sih kayak impresif banget. Wah keren banget. Berarti lulus langsung kerja di pemerintahan, kemudian menjadi rektor di Institut Asia. Iya, jadi saya joinnya di Asia sendiri itu 2017 awal. 2017 awal. Dan setelah itu di sini 3 tahun 9, terus baru diangkat juga. Berarti awalnya jadi dosen dulu nih. Iya, pertama-tama sih jadi dosen, terus sempat juga untuk jadi pengembangan itu sih development. Jadi untuk program-program kayak project development gitu. Dan itu kita bikin program-program buat mahasiswa, ada yang bikin program buat dosen-dosen juga. Dan itu kayak program inovasi lah. Setahu saya nih Mbak, kalau saya zaman dulu nih mikirnya tuh rektor itu biasanya seorang bapak-bapak yang kurang lebih umurnya di atas 45 tahun. Benar ya Mbak ya? Itu pemikiran saya zaman dulu gitu kan. Nah sekarang Mbak Risa nih masih muda banget, umur 27. Kemudian pastinya ada generation gap ya Mbak ya. Nah itu gimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen yang umurnya di atas Mbak Risa dan juga mahasiswa yang mungkin umurnya di bawah Mbak Risa sendiri? Wah, kalau misalnya itu sih sebenarnya memang aku alamin ya kalau misalnya ngobrol sama dosen-dosen yang jauh lebih senior gitu. Tapi untungnya sih so far dosen-dosen senior juga lumayan support dan misalnya ada ide rata-rata kita itu paling berbeda pendapat gitu. Jadi kayak mungkin perspektifnya agak beda lah ya. Pasti. Iya kan depannya ya beda. Iya. Kayak kita kalau misalnya aku mungkin lebih mau digital dan lain-lain, kalau misalnya dosen mungkin kepentingannya itu beda. Yes. Tapi so far menurut aku akhirnya kita bisa dapetin kesepakatan yang oke sih, dan itu ya balik lagi dari komunikasi yang sama-sama itu pokoknya kita tahu kalau yang penting itu adalah untuk membuat institut itu lebih baik. Sekarang sahabat Ika di rumah juga pengen tahu seperti apa sih Institut Asia Malang. Apalagi sekarang kan lagi musim apa namanya pandemi ya. Ya kita nggak boleh deketan nih. Ya kita udah deketan nih sekarang ya kan. Pastinya sahabat Ika banyak banget mencari informasi melalui media sosial. Nah kebetulan saat ini mereka pengen tahu nih seperti apa Institut Asia yang ada di Malang. Iya, jadi ini teman-teman ini Institut Asia. Ini pastinya ada gambarnya gedung nih. Anyway, ini studio juga kita baru buat sih. Ini salah satunya karena kita juga tahu kalau sekarang itu mau nggak mau kita harus kebanyakan itu online. Berarti ini peresmian dong ya? Pakai pertama kali nih buat interview. Pakai kedua kali. Oh, pakai kedua kali. Nggak apa-apa, kedua kali. Ya. Tapi di hari yang sama. Oh. Aduh. Jadi ya itulah salah satu bentuk
inovasi mungkin ya, inovasi terobosan baru gimana caranya kita ini mau engage teman-teman mahasiswa untuk bisa tetap mempunyai sebuah pembelajaran kayak learning experience yang lebih baik daripada mungkin yang sekarang ini online dengan menggunakan Google Meet dan lain-lain. Jadi itu salah satu hal yang kita lakukan juga. Dan ya kan ini banyak orang yang nggak expect ya kalau misalnya ini kita bakal online, bakal pandemi, tapi tiba-tiba kayak kita harus melakukannya semua dengan serentak. Dan itu mungkin ya ada kelas-kelas yang masih belum sempat, mungkin ada yang bisa siap. Kayak kita sendiri pun itu di Institut Asia sebelum pandemi ini yang online full itu cuma 3 kelas. Cuma 3 kelas aja. Jadi ya mau nggak mau sekarang ini semuanya jadi serentak, semuanya online gitu ya. Jadi online semua. Berarti sudah punya sistem tersendiri untuk mengantisipasi pandemi ini ya berarti ya. Jadi ini kita baru mulai jalan. Benar baru mulai jalan. Berarti pandemi ini cukup membuat kaget kita semua ya berarti ya. Bukan BPR kayaknya lebih siap daripada saya. Tapi sebenarnya kaget juga loh. Kagetnya. Kaget juga. Biasanya kita sering buat event-event besar kan, mengundang beberapa nasabah, calon nasabah. Nah, sekarang saya datangin satu persatu nih. Salah satunya hari ini nih ya, saya datangin Mbak Risa gitu loh. Kita BPR ini emang keren. Iya. Udah tahu berapa lama lalu. Iya, mudah-mudahan tetap jadi terpercaya di masyarakat ya, Mbak Risa. Mbak Risa kan S1 dan S2 di luar negeri nih. Kira-kira perbedaan yang mendasar dalam dunia perkuliahan di luar negeri dan di dalam negeri itu seperti apa? Ini yang aku merasa banget ya, itu di luar negeri sama di Indo sebagai mahasiswa ya. Itu kalau di luar negeri itu kita itu mandiri banget, mau nggak mau dipaksa untuk planning sendiri, lulusnya mau gimana, perlu ngambil apa aja, terus kelas yang mau diambil itu apa, interestnya apa, itu sangat terbuka. Nah sebenarnya kalau kita di sini itu kan lebih terpaket gitu, terpaket prodinya di sini. Nah itu yang menurut aku kenapa juga Pak Menteri itu buat program kampus merdeka. Menurut aku juga alasannya salah satu dari situ, karena kemandirian ini yang kayaknya ingin ditingkatkan. Kalau misalnya aku sebagai mahasiswa sih gitu banget. Jadi waktu dulu misalnya aku mau ngambil sebuah jurusan, jadi 2 tahun pertama itu bakal kita ngambil general classes. Setelah itu kita planning sendiri mau ngambil kelas apa aja. Jadi kelas apa aja biar nanti bisa lulus dengan major tertentu gitu. Dan ya itu benar-benar kita planning sendiri, nyari tahu sendiri. Kalau misalnya nggak tahu harus mahasiswanya sendiri pergi ke konselor. Ini ada pertanyaan juga nih dari sahabat Ika yang penasaran. Tadi kalau kita lihat S1, S2 lulusnya umur 22 tahun, nah kira-kira pernah bolosnya? Bolos? Tentunya pernah bolos. Oh, ternyata pernah bolos juga loh sahabat Ika gitu. Masa nggak pernah bolos? Kenapa nih sampai bolos? Ayo. Karena yang penting harus jujur ya. Iya. Itu biasanya kalau misalnya ada project di kelas selanjutnya yang belum beres. Iya, jadi akhirnya, jadi misalnya ada 2 kelas, biasanya kan tandem. Jadi buat nyelesain projectnya di kelas kedua. Langsung aku bolos kelas pertama buat nyelesain. Oke. Jangan ditiru teman. Iya, jangan ditiru ya. Nggak boleh bolos gitu loh ya. Nah, sebagai rektor muda lulusan luar negeri baru diangkat juga. Nah, kira-kira terobosan baru apa nih untuk pendidikan yang ada di Institut Asia? Oke, kalau untuk terobosannya tentunya sekarang kita semua fokusnya di teknologi ya. Tapi yang paling utama itu sebenarnya kepingin gimana caranya kita ini mendekatkan diri dengan industri dan teman-teman yang sudah kerja. Dimana kalau kita itu bisa lulus dari S1 nggak kaget kayak tadi Mbak Ika bilang nih. Betul. Dan menurut aku tuh yang paling penting sih, dimana kita itu bisa mendekati mahasiswa biar mereka itu udah siap kerja, nggak bingung. Nggak bingung ya mau melamar seperti apa ya gitu ya. Nah, yang saya dengar juga terobosan dari Mbak Risa nih, mahasiswa itu bisa lulus tanpa skripsi. Karena setahu saya skripsi itu momok besar bagi mahasiswa. Bener nggak? Iya kan? Nah, itu udah jalankah atau masih dalam proses? So far sekarang sudah jalan dan itu kita bisa gantikan dengan project. Dan ini sebenarnya balik lagi itu ke esensi yang sebelumnya nih, gimana caranya kita mendekatkan diri dengan dunia kerja. Karena sebenarnya nggak semua orang itu masuk ke S1 mau jadi dosen, jadi researcher. Itu kan nggak semuanya gitu ya. Dan kita ini mempersiapkan dengan skripsi ini kan orang-orang yang kompetensinya itu bisa membuat laporan yang baik kan gitu. Betul. Nah misalnya ada teman-teman yang dari kafe
karena pandemi ini nih, saya kita kan selalu dibatasi nih ya pertemuan secara tatap muka, berkerumun. Nah, saya itu follow media sosialnya Mbak Risa baik di Instagram maupun di YouTube. Dulu saya lihat Mbak Risa cukup aktif ya. Mungkin bisa ceritakan nih mengenai media sosial Mbak Risa dan kegiatan apa aja sih yang Mbak Risa share di media sosialnya. Jadi sebelumnya ini saya ini nggak seberapa aktif sejujurnya ya. Dan saya ini kayak biasanya malas untuk posting karena kayak perlu waktu yang lama buat mikirin apa postingnya bagus atau enggak. Yes, captionnya. Iya. Banyak caption. Biasanya yang susah itu adalah fotonya. Fotonya bagus atau enggak. Gitu. Iya. Dan waktu itu kayak ini sampai aku jadi rektor, sampai waktu itu sempat viral dan kayak tetap aja aku apa ya kurang menggunakan sosial media itu. Dan waktu itu sempat aku di kayak diskusi juga sama teman-teman yang aktif di sosial media dan mereka kayak encourage aku nih misalnya orang aku itu kepingin pekerjaanku lebih berdampak mungkin lebih berdampak sama orang-orang. Sosial media mau nggak mau di sebuah channel yang penting di dunia kita sekarang. Jadi mulai dari situ sih awal-awal aku bikin ada kayak living challenge dan itu tuh aku kerjasama sama temenku sih, dia yang memang punya akun sosial media yang aktif dan waktu itu kita mikirnya gini, kalau misalnya kita itu bisa belajar nggak hanya dari kelas doang, tapi bisa dari orang lain, bisa dari TV atau mungkin yang lain-lain gitu. Dan akhirnya itu masih dalam posting di IG. Iya, setelah 100 hari itu selesai, akhirnya ada temanku juga yang mau kolaborasi buat bikin YouTube. Benar. Mbak Risa, gimana sih awalnya kok tertarik membuat YouTube dengan nama Kampus Awan? Mungkin sahabat Ika di rumah pengen tahu lebih jelasnya seperti apa sih Kampus Awan itu. Oke, jadi Kampus Awan sendiri itu sebenarnya satu channel yang aku buat sama temanku dan kita tuh di sana kepingin nyediain konten-konten yang nggak diajarin dengan kelas. Jadi misalnya nih ada pembelajaran mengenai hidup atau mungkin kalau temanku ngisi mengenai Inggris tapi yang bener-bener praktis dipakainya tuh gampang gitu. Dan kita mau menyediakan itu nunjukin dalam sebuah video yang 3-4 menit itu gampang banget untuk diserap gitu. Ini satu yang simple tapi yang benar-benar bisa dipakai. Nah, jadi kalau awal mulanya kita sih mikirnya waktu pas pandemi kita kepingin membuat sesuatu yang akhirnya itu teman-teman lain bisa paling enggak itu di rumah itu happy mau untuk ngeliatin sesuatu, untuk belajar sesuatu yang baru meskipun kita harus jenuh dengan keadaan saat ini. Betul. Jadi boleh kalau teman-teman mau ngecek bisa langsung aja ke sana, ada banyak video-video menarik gitu. Di saya nih yang menarik dalam video itu ada nih judulnya, kalau sahabat Ika bisa lihat nih, tips-tips jitu untuk mencontek saat ujian. Kalau saya dari mahasiswa ya berpikir, wah ini diajarin nyontek sama rektor, bener kan? Iya, boleh dicek. Itu videonya lumayan menarik juga dan pendek banget, itu under 3 menit kayaknya. Iya, 3 menitan lah. Ya. Jadi nggak bisa diceritain di sini nih, di sini isi videonya. Pokoknya itu ngomongin tentang hoax gitulah. Jadi tentang hoax dan juga tentang apa sih kita ini di dunia digital ini itu yang penting buat kita apa. Karena kalau mau dijelasnya lebih lihat di YouTube-nya. Nah, wajib lihat sendiri ya. Jadi kita nggak mau ceritain sini nih, ya. Kurang seru kata Mbak Risa. Nah, yang pasti ini pesan juga buat sahabat Ika ya yang ada di rumah, jangan mudah percaya dengan informasi dari judulnya aja, karena bisa jadi isinya berbeda, bener kan ya? Iya. Kalau Mbak Risa, karena saya pernah nonton, karena Mbak Risa bilang critical thinking atau clickbait, bener nggak? Kita harus melawan hoax, gitu ya? Bener banget. Lagi nih di sesi berikutnya nih. Siapa sih sosok yang menginspirasi ya atau yang dijadikan role model Mbak Risa dalam kehidupan? Oke, kalau aku sendiri itu kan lahir dan gede di Surabaya. Iya, sampai aku SMA tuh di Surabaya nih Mbak Ika. Jadi aku itu salah satu orang yang menurut aku inspiring banget itu sebenarnya wali kota sendiri gitu, Bu Risma. Oh, sama dong kalau gitu. Ya, memang keren ya Bu Risma. Itu kayak care-nya sama orang-orang Surabaya itu udah kelihatan banget.
ada temanku yang dia itu kerja di deketnya balai kota. Katanya kelihatan kalau pagi-pagi biasanya buruhnya muter-muter untuk marahin orang-orang kerjanya udah katanya gitu. Itu lucu sih. Aku juga pernah bicara kemungkinan beliau itu langsung terjun ke bawah ya. Kalau ada stafnya yang melakukan kesalahan langsung. Iya. Itu kayak belain banget gitu. Bu Risma itu kayak wanita kuat. Yang lain itu ya Bu Sri Mulyani sama yang aku merasa kayak itu memang itu sebuah sosok yang keren banget. Yang kelihatan kalau mereka itu memang care sama kerjaan dan juga itu diakui sama orang-orang lain juga. Jadi kita harus bangga ya, ternyata sosok wanita juga pernah banyak hasil. Iya kita kan wanita-wanita ya, jadi kita support wanita juga. Kita wanita-wanita yang tidak mau merepotkan Suami. Nah, iya, tapi kalau ya gitulah, itu aku merasa kayak paling enggak membuat aku itu lebih termotivasi jadi orang itu. Kalau orang lain menurut aku juga jadi keluarga itu ayah aku itu juga mempengaruhi banyak banget hal yang aku lakukan sih. Salah satunya itu kayak aku merasa kayak ayahku ini udah umur 60 hampiran dan itu dia kalau baca buku itu wah cepet banget. Kayak memang suka sama baca buku dan suka sharing sama orang. Jadi kayak papaku sendiri dia itu kayak public speaker. Dan aku merasa kayak itu tuh membuat aku mikir kalau wah kita itu ternyata benar-benar nggak bisa berhenti belajar gitu. Nggak berarti kalau kita ini sudah lulus itu berhenti dan itu menurut aku kayak impactful ke aku gitu mbak. nasihat apa yang paling diingat yang masih dipegang Mbak Sat sampai dengan hari ini? Ada aku mikir sih beberapa hal, salah satunya itu responsible gitu ya. Itu kayak aku harus jadi orang yang bertanggung jawab. Tapi lebih dari itu kayaknya kalau sama aku yang balik itu yang berdampak banget itu pesan dari papaku kalau kita itu harus ngelakuin hal yang kita suka. Misalnya kita nggak suka, nggak apa-apa. Dan dia selalu kayak suka banget ngasihin contoh ini, katanya waktu SMA dia itu pintar di beberapa pelajaran tapi kayak buruk di beberapa pelajaran. Dan dia selalu membanggakan kalau rapotnya itu katanya nilainya 999 gitu. Dan itu benar-benar dibanggakan terus nih Mbak itu. Dan itu mungkin menurut aku satu hal yang bikin aku mikir kayak oh ya udah kita ini kalau misalnya suka sama sesuatu it's okay untuk kita itu fokusnya sama itu. Kalau misalnya kita nggak suka sama sesuatu ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita melakukannya dengan senang hati ya. Benar. Oke, Mbak Risa, sekarang kita mau buat giveaway buat sahabat yang ada di rumah ya. Pertanyaannya masih seputaran Mbak Risa. Kira-kira pertanyaannya seperti apa ya? Silahkan. Oke, jadi buat giveaway kali ini itu mudah banget dan kali ini kita akan memilih 5 pemenang ya Mbak Ika ya. Jadi 5 pemenang itu nanti dapat hadiah dari BPK Lestari dan juga dapat hadiah dari Institut Asia. Bakal diambil 5 pemenang yang juara satunya atau pemenang rekanannya nanti akan mendapatkan potongan 20% untuk biaya DPP dan itu adalah dana pengembangan pendidikan. Misalnya nih ada anak atau mungkin ada teman atau saudara atau mungkin yang nonton sendiri nih mau kuliah S1 itu bisa mendapatkan potongan 20%. Nilai dapat Mbak Risa? Itu 1,8. 1,8. Yes. Terus yang empatnya? Yang empatnya kita bakal ngasihin voucher untuk free biaya pendaftaran. Jadi misalnya teman-teman mau check it out untuk ke Institut Asia. Yes, seru kan? Dan dari BPK Lestari 5 buah bibit dan 5 buah masker. Oke? Jadi segera ya sahabat Ika untuk langsung jawab di kolom komentar. Kita akan cari 5 pemenang yang paling tepat dan paling cepat yang akan kita berikan hadiah tadi. Seru kan? Oke, seru-seru banget. Nah untuk pertanyaannya ini simple banget. Pertanyaannya adalah tanggal berapa Risa Santoso aku diangkat menjadi rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah untuk pengumuman pemenang kalian harus wajib follow Instagram saya yang ada di bawah ini dan juga Instagramnya Mbak Risa yang ada di bawah ini ya. Nanti kita akan umumkan di situ. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yang terakhir ternyata masih ada satu lagi yang disampaikan nih. Kira-kira
kesannya terhadap BPR Lestari Jatim itu seperti apa sih? Kalau menurut aku BPR Lestari Jatim itu keren banget, dan aku udah tahu nih dari lama kalau BPR Lestari ini salah satu yang paling gede, dan katanya itu paling gede di Bali, bener ya? Itu holding kita juga di Bali. Iya, dan itu menurut aku layanannya hebat banget. Dan kalau misalnya mau nanya sesuatu itu pasti Mbak Lestari itu cepet banget dan sergap gitu. Makanya itu yang aku suka nih dari BPR. Ya, keren banget. Ternyata Mbak Risa punya image positif terhadap kita BPR Lestari Jatim gitu ya. Terima kasih loh Mbak Risa udah jadi nasabah BPR Lestari Jatim. Sama-sama. Nah, hari ini bisa bermanfaat bagi sahabat Ika yang ada di rumah gitu ya. Nah sahabat Ika, hari ini cukup obrolan saya dengan Mbak Risa. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ada di rumah. Ikutin terus video-video saya berikutnya dengan partner-partner saya yang lain. Lagi butuh dana? Yuk ke BPR Lestari Jatim. Lagi kelebihan dana? Ke BPR Lestari Jatim juga dong. Dadah!